demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Politik. Gimana kabar kalian hari ini? Dan langsung saja ya, kali ini kita akan membahas atau mereview tentang persidangan yang terjadi di hari Kamis ya, di mana seorang saksi bernama Margarito Kamis itu menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres hari ini. Oke, langsung aja tonton videonya. Terima kasih. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antar pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk membantah itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin, amin. Makasih Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua. Saya mengatakan dua patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Oke, selanjutnya dalam cuplikan video ini terdapat video yang menampilkan kesaksian dari Profesor Edi Hiaritz ya, di mana beliau adalah seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang pernah dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus gratifikasi. Dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hiaritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya, Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Intinya yang sudah ditegaskan sengketa proses itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya. Tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparatur yang diberi wewenang untuk memeriksa. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, silakan aja. Nah, politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum, urusannya bukti. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Kalau tidak lakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu. Tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu nih. Saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi amar, bukan amar. Jadi, ya pendapat sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama
dengan peraturan pemerintah. Katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada presiden, pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden, sah. Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rosnaniar, ada beberapa orang, banyak perdebatan itu. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Profesor Ari, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini, kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Supaya mahkamah ini betul-betul top. Soal urusan diskualifikasi ini, apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat, ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Kembali ke pertanyaan Prof Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang nggak usah. Satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok. Dari kampung, Prof. Ini gara-gara Prof ya sudah. Setelah itu selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, nggak, Prof. Saya ini diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar. Saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Tidak bisa didiskualifikasi, suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, iya, kan Pak Saldi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari pun ya segini sikap saya. Perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah. Itu orang bolak-balik. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu, maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Ya, kalau tidak. Saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, Pak Kamal tadi, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Ini soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah. Tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas, enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini. Risalah dan putusan. Risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu diamar. Hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan.
pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara, tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Saya kira pertanyaan juga ya